Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Kali ini nerusin alur cerita singkat dari manhwa Reincarnation of the Strongest War God yang chapter 48 sama 49. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Si Feng melanjutkan mencari item Titan Heart. Si Feng bertemu monster yang berwujud badut, menjaga tempat di mana Titan Heart disembunyikan. Dan badut ini punya peliharaan Hellhound berkepala 3. Si Feng terpaksa melawan Hellhound itu. Kepala tengah milik Hellhound menyemburkan nafas api yang cukup besar. Melihat itu, Si Feng melompat menghindarinya dengan bantuan Gravity Liberation. Sampai di atas, Si Feng menyiapkan pedangnya untuk memakai Phantom Kill yang berguna untuk mengurangi 100 HP Hellhound. Itu rencana yang bagus, tapi Si Feng tidak menyangka kepala lain Hellhound juga ikut menyerang. Kali ini Hellhound menyemburkan nafas es. Si Feng panik melihatnya. Dia tahu terlalu buru-buru memakai Gravity Liberation. Si Feng menerima serangan nafas es secara telak tanpa bisa menghindar karena berada di udara. Si Feng mengeluh, staminanya sudah berkurang 30% dan terkena efek debuff Frozen setelah menerima serangan itu. Terlihat Si Feng yang sebagian pedangnya sudah membeku, begitu juga dengan tubuhnya. Belum sampai di situ, Si Feng menoleh ke atas dan melihat hujan petir yang siap menghantamnya. Si Feng hanya bisa melotot kaget dan terkena serangan telak tersebut. Badut ini tertawa senang melihat lawannya yang terkena 2 serangan sekaligus. Dia bilang tidak percaya Si Feng masih bisa hidup. Sepertinya Si Feng berhasil menahan serangan itu dengan teknik Defense Blade untuk mengurangi damage-nya. Si Feng kerepotan, bukan hanya Hellhound setiap kepalanya bekerja sama, tapi ketiga kepala itu mengcasting spell AoE yang berdamage besar dan punya atribut berbeda pula. Kalau saja Si Feng tidak memakai Defense Blade ini, mungkin tubuhnya sudah jadi abu. Si Feng juga memuji kalau bos Three Head Hellhound ini benar-benar bos yang kuat. Badut ini bicara, kau bisa bertahan hidup karena pedangmu itu kan? Itu menghalangi saja. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Haiktir Dispel, sihir yang bisa menghilangkan sihir itu sendiri. Terlihat 2 pedang pertahanan Si Feng langsung hancur. Sistem juga memberitahu kalau Defense Blade dinonaktifkan dalam pertempuran karena efek sihir Dispel. Si Feng hanya bisa kesal dan menbenci Dark Clown. Si Feng mengingat dia tidak sekuat itu di dalam pertarungan, tapi badut ini punya skill yang menjijikan. Tujuan Si Feng sekarang bukan untuk melawannya. Si Feng hanya punya tujuan untuk mendapatkan Titan Heart. Si Feng sudah berlari menuju ke lokasi Titan Heart berada. Tapi saat itu Hellhound dengan cepat dan kuat menangkis tubuh Si Feng hingga terpental menjauh. Si Feng yang menerima itu dalam hatinya bilang physical attack Hellhound sangat cepat. Damage-nya pun lebih tinggi dari atribut attack-nya. Si Feng bilang akan kehilangan 6% stamina-nya karena menahan serangan ini. Si Feng tidak bisa bernafas lega karena Si Feng menoleh ke atas dan melihat 3 api yang siap menghanguskan tubuhnya. Si Feng berlari menjauh untuk menghindarinya. Melihat lawannya yang hanya berlarian saja, badut ini bilang sudah bosan melihat Si Feng melompat-lompat saja. Bagaimana dengan ini? Hellhound menggunakan skill Frost Nova. Muncul es yang dengan cepat merambat ke kaki Si Feng. Si Feng yang terkena skill Frost Nova berhenti bergerak karena kakinya membeku dan dia tidak akan bisa bergerak selama 3 detik. Si Feng semakin panik. 3 detik di dalam pertarungan itu waktu yang lama, apalagi di hadapan Hellhound. Satu serangan dari Hellhound bisa membunuh Si Feng. Saat itu Si Feng mengingat sesuatu. Dia mengingat kalau punya resistance scroll ketiga atribut yang dia dapatkan dari kotak harta sebelumnya. Si Feng masih punya harapan. Si Feng bilang hanya bisa mengaktifkan satu scroll ini di dalam satu waktu. Dan ini kesempatannya untuk berhasil.
Si Feng sudah mengeluarkan scroll tersebut dan langsung mengaktifkannya. Jadi scroll ini ada 3 resistensi, api, petir, dan es. Si Feng harus menebak Hellhound ini menyerangnya dengan atribut apa dan mengaktifkan dengan efek yang benar. Badut ini juga bilang mengejutkan si Feng mendapatkan item tersebut. Tapi apakah si Feng tahu resistance mana yang harus dipakainya sekarang? Kalau pilihan si Feng salah, maka si Feng dipastikan mati. Saat itu satu kepala Hellhound sudah di hadapan si Feng dan menyemburkan nafas api. Hasilnya si Feng selamat. Dia berhasil menebak itu serangan api. Si Feng orang yang beruntung. Dark Clown marah, menuduh keberuntungan si Feng itu adalah kecurangan. Si Feng tersenyum. Dia bilang sebentar lagi kau akan melihat apakah ini beruntung atau bukan. Badut ini tersentak mendengar itu. Si Feng melihat serangan berikutnya yang dia tahu pasti physical attack. Karena cooldown Gravity Liberation sudah selesai, si Feng bisa menggunakannya lagi. Si Feng melompat untuk menghindari serangan tersebut. Badut ini kaget mengetahui arah si Feng yang bukannya menyerang Hellhound, tapi si Feng menuju ke dirinya. Si Feng dengan licik bertanya, apa kau ingin aku beritahu skill apa yang akan dikeluarkan anjing kesayanganmu selanjutnya? BTW si Feng membawa scrollnya lagi. Si Feng bilang, karena kau sangat menyayangi anjingmu, bagaimana kalau kau yang merasakan serangan ini? Si Feng menggunakan Fire Resistant Scroll yang bisa mengurangi fire damage sebesar 50%. Badut ini berteriak panik melihat Hellhound yang mengarahkan nafas apinya ke si Feng dan juga dirinya. Dan setelah itu tentu saja badut ini menerima nafas api dari peliharaannya sendiri. Si Feng mendarat dengan selamat. Katanya Hellhound mengubah serangannya secara bergiliran. Yang pertama dia akan menggunakan atribut api, yang kedua atribut es, yang ketiga atribut petir, dan yang terakhir tentu saja physical attack. Si Feng tahu tipe damage yang akan dilancarkan dan bisa menang dengan hal tersebut. Jadi sebelumnya aku bilang kalau si Feng bertahan dari serangan api itu salah. Serangan ini sebelumnya pasti Hellhound menggunakan serangan petir. Karena setelahnya dia menggunakan physical damage. Makanya sekarang si Feng memakai fire resistant. Si Feng menoleh melihat ke belakang di mana Hellhound yang berhenti menyerangnya. Terlihat Hellhound sudah di dalam posisi tidur dan tidak ada niat bertarung setelah masternya dikalahkan. Si Feng pun berjalan menuju ke Titan Heart dengan tenang. Si Feng menyentuh Titan Heart dan selanjutnya Titan Heart yang kelihatannya besar berubah ke bola setelapak tangan si Feng. Misi si Feng selesai. Di sini si Feng mendapatkan banyak sekali hadiah. Ini hadiah yang diterima si Feng. Si Feng melihat hadiahnya, item-item ini yang katanya sangat bagus. Tapi si Feng tidak bisa memakainya karena batasan level. Si Feng akan menjadikan item bagus ini untuk makanan Abyssal Blade dan meningkatkan power pedangnya. Setelah itu, tampak sistem bilang level Abyssal Blade sudah meningkat. Si Feng memuji pedangnya yang begitu luar biasa. Ini start Abyssal Blade yang begitu panjang penjelasannya. Setelah itu, si Feng sudah kembali ke kota. Karena hari ini bersamaan dengan undangan raid pertama Guild Ouroboros di Dark Moon Graveyard. Gentle Snow atau Bai Qingsui memberinya 2 slot tambahan untuk membawa rekannya. Jadi di sini si Feng mengajak Blackie dan Lonely Snow. Keduanya sudah sampai di sana dan menyapa si Feng. BTW di sini si Feng bilang kalau Lonely Snow ini adalah cola. Yang padahal kalau kalian ingat, Lonely Snow wujudnya ini seperti ini. Sementara cola yang gini. Mungkin ada kesalahan gambar atau nama. Yang aku ingat dari novel di sini, si Feng mengajak hampir semua member dari Zero Wing. Biasalah, kalau udah menjadi manhwa, pasti ada yang dirubah atau dilewati dari novelnya. Kita akan ikuti manhwanya saja, oke?
BTW di sini aku akan panggil orang ini sebagai Kola saja, ngikutin translate-nya. Lanjut, di sini si Feng memberikan item-item yang dia dapatkan sebelumnya untuk Blacky dan Kola. Keduanya langsung senang dan tidak sabar menguji ketangguhan item ini. Si Feng bilang, ini kan pertarungan pertama Zero Wing, mana mungkin kita akan datang dengan asal-asalan tanpa persiapan. Aku juga sudah kirim equipment untukmu lewat pesan. Ikuti aku begitu kalian siap. Sementara itu di dungeon Dark Moon Graveyard yang dengan nuansa langit merah kelam, banyak guil papan atas yang sudah di sana termasuk guil peringkat 5, Martial Union. Ada juga peringkat keempat guil Heaven Crown yang baru pertama kali muncul di manualnya. Ada juga guil peringkat ketiga Assassin Alliance yang dipimpin sama Stepping Heart. Info saja, Stepping Heart di sini bukanlah guil master dari Assassin Alliance. Lanjut, lalu ada guil peringkat kedua guil Shadow yang dipimpin sama Zhang Lowei dengan perlengkapan yang begitu mencolok. Dia tersenyum bangga dengan dirinya sendiri. Ada juga guil peringkat pertama, guil Ouroboros. Zhao Yueru bilang guil Ouroboros masih menunggu seseorang. BTW kelima guil ini bukan yang paling kuat di game. Mungkin di sini peringkat ini hanya disebutkan di Dungeon Dark Moon Graveyard saja dan guil Ouroboros yang paling kuat di antara kelimanya. Karena God Domain itu begitu luas dan besar dan nantinya akan muncul lagi guild yang benar-benar skalanya lebih besar daripada ini. Player lain yang melihat adanya ketua dari 5 guild teratas begitu kagum dan terpesona melihat equipment yang mereka pakai. Mereka juga bingung kenapa kelima guild ini belum memulai dungeonnya. BTW di sini 5 guild ini lagi merebutkan pencapaian penyelesaian pertama dungeon raid Dark Moon Graveyard. Karena hadiah penyelesaian pertama itu sangatlah bagus. Makanya di sini banyak orang dari guild besar yang ke sini. Lanjut, Yueru bertanya, dia belum juga datang. Xiao Yuer bilang sambil tertawa, mungkin dia tidak akan muncul karena takut dipermalukan. Saat itu dia kaget dengan kemunculan orang di belakangnya yang memakai scroll teleportasi. Player di sana kaget dengan orang yang muncul. Itu 3 orang, si Feng bersama Blacky dan Kola. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.